Oke, puji Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan segera menutup tahun 2023. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kalau tadi kita sudah bersuka cita, kita tertawa, mari saat ini kita angkat satu pujian. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan sebelum kita menutup tahun 2023 ini. Haleluya. Semua gelisah, kau beriku suka.
memberikan salam sambil mengucapkan selamat tahun baru. Silakan. Selamat tahun baru. Happy New Year. Selamat tahun baru. Happy New Year. Tahun baru. Semuanya Happy New Year. Haleluya. Na 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 na
Mari kita bersama-sama lebih lagi berkomitmen bahwa tahun 2024 yang kita masuki beberapa menit yang lalu, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Karena sebentar kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami datang padamu. Kami bawa sembah kami, kami bawa pujian kami. Ini yang mau kami nyatakan Tuhan. Mau kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersamamu aku bersamamu. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan di mengawali tahun 2024. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersamamu setiap musim hidupku, selalu kulihat setiap-Mu, melewati mana yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku.
Biarlah kerendahan hati selalu ada pada Engkau. Untuk kami mau terus diajar, dibentuk, dimurnikan oleh Ya, lewat firman. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki Ya. kami, terang bagi jalan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. ya, benar. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku mari kita bantu bersama-sama. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang 2023. Kami tahu 2023 bukan melewati 2023 bukan sesuatu yang mudah, tapi kami bisa melewatinya karena bersama Engkau. Ya. Kami gak melakukannya sendiri, karena kami melakukannya bersama dengan Engkau. Ya. Kami mengucap syukur untuk setiap Ya. tuntunan-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami bisa melalui 2023 tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kami mau bersyukur untuk pesan demi pesan yang Kau berikan. Kami mau bersyukur untuk setiap perkataan yang Kau berikan buat Ya. kami, buat Amin. gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami gak kehilangan arah, kami tahu kemana kami melangkah. Dan hal yang sama Tuhan, kami rindu tuntunan-Mu juga di tahun 2024 ini Tuhan. Banyak orang bisa memasuki 2024, tetapi gak sedikit, gak banyak orang yang melewati 2024 dengan kemenangan. Hanya bersama dengan Kau saja kami menang. Itulah sebabnya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan memberikan pesan yang pertama di tahun ini. Tuhan ajar kami, bukakan itu supaya kami paham apa yang harus kami lakukan di tahun 2024 ini. Berbicara buat kami melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, dini hari ini Tuhan. Roh Kudus tuntun kami supaya kami menangkap dan menghidupi dalam kehidupan kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar pesan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan duduk. Oke, saya berharap nggak pada ngantuk ya, tetap antusias, katakan amin. Ya, oke, puji Tuhan. Waktu saya nggak banyak. Itulah sebabnya mari saya minta konsentrasi Bapak Ibu Saudara dan mohon jangan balas-balasan selamat tahun baru dulu ya, fokus dengan apa yang Tuhan pesankan buat setiap kita, buat saya Bapak Ibu Saudara. Pesan Tuhannya adalah hati-hati kita memasuki jalan yang licin. Wow, ini pesan yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan hati-hati, tahun yang akan kita masuki ini jalannya licin. Katakan jalannya apa? Jalannya licin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pernah melihat tanda lalu lintas seperti yang terpampang di depan ini Bapak Ibu Saudara, inilah peringatan caution ya, roads are slippery when wet. Jalan licin ya, terutama ketika basah.
Mungkin sign lalu lintas ini mungkin nggak banyak kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya kita lihat itu ketika kita ada di jalan yang berkelok-kelok kalau kita mau pergi ke daerah pegunungan. Ya di situ kita baru melihat tanda jalan ini yang biasanya permukaan jalannya memang agak licin dan apalagi kalau ditambah dengan hujan, ditambah dengan gerimis maka itu akan sangat membahayakan, maka ada tanda peringatan. Hati-hati karena jalan bisa begitu licin, ya. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang pernah mengendarai kendaraan di sebuah wilayah yang bersuhu rendah, ya, wilayah yang turun salju, itu sama sekali nggak mudah, ya. Tanda ini kerap dijumpai, tanda peringatan, hati-hati, jalan bisa begitu licin. Kenapa bisa begitu licin? Ya, karena gini Bapak Ibu Saudara. Pertama mungkin ada kualitas aspal yang udah begitu keras ya, begitu sangat licin, kemudian ditambah jalan yang berpasir, itu aja udah bikin licin. Belum lagi ditambah ketika awal hujan turun gerimis, itu bisa sangat membuat, apalagi kalau ban kendaraannya agak botak, itu bisa membuat kendaraan itu bisa sangat licin. Nah tadi saya sempat menyinggung, kalau mengendarai di tempat yang ada turun saljunya, Bapak Ibu Saudara, ketika hujan turun, ketika itu baru berupa air, tapi suhu tubuhnya udah demikian rendah, maka itu di atas permukaan aspalnya, air itu menjadi lempengan es. Itu menjadi sangat licin sekali buat kendaraan roda 2, roda 4, apapun. Itu menjadi sangat licin sekali, apalagi kalau hujan mendadak ya. Karena nggak biasanya mau di wilayah seperti itu, ban kendaraan suka digunakan rantai supaya nggak licin. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, itu ketika kita belum mempersiapkannya, itu akan menjadi sangat licin. Ya. Berbicara pengalaman, saya pernah mengalami kalau kita nggak bisa ngatur kecepatan, maka kendaraannya itu akan meliuk-liuk dan itu bisa bergeser kendaraannya. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, sama lah, artinya nggak usah pakai kendaraan kita jalan di lantai yang ada airnya aja, tetesan hujan aja bisa kepleset jatuh. Itu karena apa? Permukaannya licin. Saya mau tanya sekarang, siapa pernah kepleset karena licin lantainya? Oh lumayan banyak ya, oke. Saya juga pernah ya. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, tahun yang akan kita masuki, Tuhan menyatakan, memberikan pesannya bahwa jalan yang akan dilalui adalah jalan yang licin. Sehingga dibutuhkan apa Bapak Ibu Saudara? Kita butuh persiapan lebih lagi. Ya. Pesan ini kedengarannya seperti menyeramkan. Ya, kalau kita nggak mempersiapkan diri, itu akan menjadi sebuah perjalanan yang nggak mudah. Apalagi memasuki 2024 dengan kondisi rohani yang pas-pasan. Artinya nggak mau terlalu bertumbuh, dibilang ninggalin Tuhan juga enggak, tetapi dibilang sungguh-sungguh ikut Tuhan juga enggak. Nah, orang-orang yang ada problem rohani kayak begini, masuk tahun yang permukaan jalannya licin, ini akan sangat mengerikan. Karena yang jatuh udah bukan tubuh lagi. Karena yang jatuh udah bukan badan, bukan kendaraan, tapi yang jatuh adalah rohani. Nah itulah sebabnya memasuki 2024 Tuhan 1-2 minggu kemarin kan sudah kasih tahu. Persiapkan diri kita. Karena tahun yang kita masuki ini sangat gak mudah. Pada waktu saya menerima pesan Tuhan ini, saya lagi di atas ranjang pun badan saya seperti begitu licin gitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada permukaan jalan yang begitu licin. Artinya Tuhan lagi kasih tahu, hati-hati. Ini permukaan jalannya nggak mudah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak mempersiapkan diri, ini akan menjadi sangat mengerikan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ikut apa tuntunan Tuhan, pesan yang seperti ini tidak menjadi mengerikan. Karena apa? Kita berjalan dalam tuntunannya. Yang mau berjalan dalam tuntunan ini katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dari tadi kita mendengar ada jalan yang licin. Kira-kira di Alkitab ada satu tokoh yang hampir dia tergelincir. Siapa nama tokoh itu? Kalau tadi kan Clarissa nanya terus, sekarang giliran saya nanya. Tadi sama Hana nanya, sekarang giliran saya. Tokoh mana yang hampir dia jatuh tergelincir? Mazmur 73.
Kita buka ayat yang kedua. Siapa namanya? Oh, masih belum tahu juga. Oke. Mazmurnya ditulis oleh Asaf. Ayat 2. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Di dalam satu perikop Mazmur 73 ini, bukan cuma Asaf yang hampir tergelincir, tapi ada satu tokoh lain. Nah, nanti kita akan cari tahu siapa tokoh itu. Dan tokoh itu tergelincir. Ya. Oke, tokoh yang pertama dulu, Asaf. Nah, di Mazmur 73 ini cuma 28 ayat 1 sampai ayat 28. Nah, ini ditulis oleh Asaf. Siapa Asaf? Asaf adalah seorang suku Lewi. Dia adalah seorang pemimpin pujian, pemimpin musik di Bait Allah. Asaf bertugas itu mengatur dan memainkan musik dan pujian di Bait Allah di bawah kepemimpinan Raja Daud. Ya. Nah, di dalam Mazmurnya ini ia mencurahkan isi hatinya dengan jujur dan apa adanya. Betapa dia cemburu dengan kemakmuran orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Nah, ini yang kita juga jangan salah tangkap. Orang fasik itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau yang nggak mengenal Tuhan itu orang kafir. Tapi orang fasik adalah orang yang mengenal Tuhan. Kalau zaman sekarang mah Kristen gitu ya. Tetapi yang nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang percaya yang seringkali meremehkan Tuhan. Orang percaya yang nggak gitu peduli sama apa Tuhan mau tuntun kayak mau enggak kayak gitu ya. Nah, celakanya Asaf itu iri dengan orang-orang fasik. Asaf itu melihat, ya ampun ini orang-orang fasik ini kok hidupnya enak-enak aja. Kok hidupnya makmur-makmur aja. Kok hidupnya kok gemuk-gemuk aja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya gak heran kenapa Mazmur ini disebut judul di Alkitab ya. Kalau lihat judulnya adalah pergumulan dan pengharapan. Jadi inilah pergumulan Asaf. Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata punya pergumulan. Dan pergumulannya itu membuat ia hampir-hampir jatuh, tergelincir. Kalau di dalam terjemahan New King James-nya di situ dikatakan my feet had almost stumbled. Terus dia katakan juga my steps has nearly slipped. Hampir aku kepleset dan jatuh. Wow, ini mengerikan sekali ya. Ini karena bukan badannya yang jatuh, kehidupan rohaninya sudah mau jatuh. Nah, sebagai orang percaya, Asaf ini sebagai orang percaya yang hidup benar, hidup saleh, ia merasa nggak seberuntung dengan orang-orang fasik itu yang dia lihat kehidupannya. Ya, mereka adalah orang-orang fasik ini, orang-orang yang percaya yang hidup seenaknya, orang-orang yang makmur aja, sehat-sehat aja. Sementara Asaf merasa ia sebagai orang percaya yang hidup sungguh-sungguh, kok penuh penderitaan, kok penuh dengan sengsara katanya. Dia pikir dia begitu, ya. Nah, dia rasa hidupnya kenapa nggak adil, ya. Yang jahat kok diberkati secara materi, ya. Kemudian dia yang takut akan Tuhan malah sepertinya susah gitu ya. Nah, ini yang dikeluhkan oleh Asaf. Sepertinya Asaf lagi menyaksikan, meragukan tentang keadilan Tuhan. Sepertinya Asaf lagi menyaksikan kedaulatan Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, kadang di dalam penderitaan orang percaya tuh bisa tergoda untuk meragukan kebaikan Tuhan. Di dalam problema yang dihadapinya, kadang orang percaya bisa meragukan pemeliharaan Tuhan. Ya. Nah, Asaf sedang dalam keadaan depresi rohani. Gelisah. Kok aku sungguh-sungguh ikut Tuhan kok begini? Kok masalahku kok gak beres-beres? Sedang orang lain hidupnya jorok seenaknya. Kok kelihatannya kok enak-enak aja, aman-aman aja. Ya. Jadi Asaf ini sedang mengalami hati yang depresi. Ada tawar hati di situ. Ada diselingi juga iri hati. Kok mereka enak-enak seperti itu, ya? Dan dia katakan itu kepada orang-orang fasik, ya. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya sungguh-sungguh
malah menderita sengsara. Dan dia berkata, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ya, ini baru ayat 2. Ada beberapa ayat lain yang menyatakan Asaf hampir-hampir dia meninggalkan pelayanannya. Hampir-hampir dia tawar hati sama Tuhan. Ya, ternyata iring Tuhan kok gitu, Tuhan kok nggak adil. Udah gua mau biasa-biasa aja sama Tuhan. Nah, itu yang dialami Asaf. Nah, di dalam kondisi rohani seperti itu, orang yang model gitu, itu hampir tergelincir jatuh. Ya. Nah, inilah tokoh Asaf, ya, tokoh pertama yang hampir-hampir jatuh tergelincir. Jadi apabila kita, orang percaya berhenti di titik ini, merasa diperlakukan gak adil sama Tuhan, apabila fokus pandangan kita sebagai orang percaya masih sering membanding-bandingkan dengan orang lain, hati-hati karena jalan kita akan begitu licin. Asaf aja hampir tergelincir. Sedangkan kita udah dikasih tahu nih, jalan yang akan kita lalui akan sangat licin. Nah, kalau kita memasuki tahun 2024 dengan masih ada hati yang seperti itu, hati-hati, itu akan membuat kita mudah tergelincir. Ya. Tanpa disadari kita mulai, ibadah nggak perlu minggu ini kali, nanti aja kali kapan-kapan. Nah, hati-hati kalau kita udah ada di dalam satu kondisi rohani, ibadah udah malas, ya. Terus melayani udah jadi kayak berat gitu. Terus melihat orang percaya di gereja lain kayak lebih enak gitu. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara, itu ada dalam kondisi sudah nyaris tergelincir. Yang tinggal setitik lagi meninggalkan semuanya. Nah, itu tokoh yang pertama Asaf yang hampir tergelincir. Nah, ternyata di Mazmur 73 ada satu tokoh lain. Siapa tokoh itu? Tokoh kedua ini berada di jalan yang licin dan ia jatuh tergelincir. Nah, siapa? Ini adalah orang-orang yang dicemburui sama Asaf. Ini orang-orang yang disirikin sama Asaf. Asaf kan tadi di awal kan dia cemburu sama orang-orang fasik itu. Nah, tokoh yang kedua adalah orang-orang fasik. Orang-orang percaya yang hidupnya nggak serius. Orang-orang percaya meremehkan Tuhan. Orang-orang percaya meremehkan ibadah. Orang-orang percaya yang nggak peduli mau Tuhan menyampaikan pesan atau nggak pesan, apa urusannya dengan aku. Nah, orang-orang ini masuk kategori orang-orang fasik. Orang percaya yang gak peduli sama Tuhan. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Asaf juga sempat bilang, orang-orang ini membual. Orang-orang ini congkak. Mereka mengata-ngatain dengan jahat. Hidup dalam berbagai pelanggaran namun merasa aman dan merasa Tuhan gak melakukan apa-apa. Tuhan gak tegur apa-apa. Saya gak tahu seberapa dari kita. Apakah masih ada yang tahu firman, tahu kebenaran, tapi udah gua langgar aja. Nah, orang-orang yang bertahan dengan gak peduli dengan firman Tuhan dan masuk 2024 yang katanya jalan licin melalui pesan Tuhan ini. Orang model gini akan mudah jatuh. Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya, nah ini ditujukan kepada orang-orang fasik itu. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka. Sehingga apa? Sehingga hancur. Wow. Ini Tuhan udah sampaikan di awal tahun 2024. Tuhan gak pernah maksa. Dan saya juga gak bisa maksa. Tetapi apabila kita tangkap ini, maka kita bisa melewati 2024 aman kok. Katakan aman. Tapi kalau kita gak peduli dengan pesan, nasihat apapun, hati-hati. Contohnya ada, dijatuhkan sehingga hancur. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami ya. Berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Saya berharap kita jadi seger dengan pesan ini. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar sekalipun jalan yang akan kita tempuh itu licin, kita tetap dapat berjalan maju dan tetap kepala tegak dapat berjalan maju, berdiri tanpa tergelincir. Nah, beberapa hal. Yang pertama adalah gini, jangan hanya memiliki Tuhan, namun juga harus terhubung. Jangan hanya memiliki Tuhan, tapi
harus terhubung. Ya. Mazmur 73 ayat 16-17. Ayat 16 bilang begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Asaf itu kurang apa sih? Dia orang Lewi yang dikhususkan dari 12 suku untuk melayani Tuhan. Orang Lewi yang dipercayakan untuk bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian di bait Allah. Ya, di bawah kepemimpinan Daud. Hidupnya saleh, hidupnya kudus. Gak salah dengan semuanya itu dan memang orang percaya juga harus menjalani hidup yang seperti itu. Akan tetapi apabila kita Bapak Ibu Saudara secara pribadi gak pernah menjalin kedekatan dengan Tuhan, maka jadinya adalah seperti Asaf tadi, mudah kecewa. Jadi jangan sampai apa yang sempat dialami oleh Asaf itu jangan sampai dialami oleh kita sebagai orang percaya yang berkata gini, hampir aku tergelincir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang Asaf sekalipun pernah hampir tergelincir, ya. Namun yang luar biasa, luar biasa kan tadi Asaf hampir tergelincir. Yang luar biasanya adalah Asaf nggak berlama-lama dengan keadaannya itu. Asaf nggak mau berlama-lama dengan posisinya seperti itu. Ia memutuskan untuk apa? Untuk mendekat dan masuk ke hadirat Tuhan. Dia punya Tuhan, tetapi dia memutuskan untuk mendekat sama Tuhan. Dan dia dikatakan ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Jadi gini, ada banyak yang mungkin dia kurang ketahui. Sehingga dia bisa berkesimpulan seperti itu, kok bisa sirik sama orang fasik dan lain-lain. Maka dia cari tahu dengan cara apa? Datang sama Tuhan ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Pentingnya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, betul kita punya Tuhan Yesus, katakan amin. Tetapi perlu terhubung. Banyak hal yang kita nggak tahu kok. Itulah sebabnya kita perlu mencari tahu. Dengan apa? Dengan datang sama Tuhan. Jalin keterhubungan sama Tuhan. Bangun interaksi sama Tuhan. Ingat ya, datang mendekat sama Tuhan tuh bukan cuma sekedar udah doa. Karena semua orang percaya juga pada berdoa. Tetapi bangun interaksi. Tuhan, aku gak ngerti. Aku ingin penjelasan daripadamu. Cari tahu di hadirat Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Setiap kita punya Tuhan, tapi mari setiap kita juga punya keterhubungan sama Tuhan. Dan apa yang Asaf lakukan? Asaf masuk hadirat Tuhan, ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Baru ngerti Asaf. Aku selama ini aku kok cemburu dengan orang-orang fasik itu. Selama ini kok aku merasa Tuhan gak perlakukan aku dengan adil. Hampir aku tergelincir sampai diam cari tahu. Masuk hadirat Tuhan. Dan di situ Tuhan bukakan. Aku ngerti sekarang. Ya. Apa sih yang Asaf alami di hadirat Tuhan? Yang pertama, kakinya kembali berjejak kokoh. Waktu dia cari tahu, waktu dia gak ngerti dan datang sama Tuhan, kakinya kembali berjejak kokoh. He regained his footing. Dia mendapat kembali kekokohan di kakinya. Di situ, di hadirat Tuhan, Asaf disadarkan bahwa apa yang selama ini ia lihat dan yang dimiliki oleh orang-orang fasik itu hanya permukaan luar. Ini kan yang dicari juga orang-orang dunia kan. Cari materi. Cari hidup dengan enak. Ya. Hidup gak mempedulikan firman Tuhan. Ya, menikmati hidup. Cari berkat. Ya gak salah sih. Tetapi bukankah ini juga yang dicarikan sama orang-orang di luar sana?
Nah, Asaf baru mengetahui bahwa ternyata gini, oh ya, sementara yang selama ini ternyata dia cemburui, apa yang selama ini membuat dirinya marah melihat orang fasik, ternyata gini, itu hal-hal permukaan. Orang dunia juga cari seperti itu. Tapi waktu Asaf masuk hadirat Tuhan, dia ngerti bahwa ternyata gini, ada hal-hal yang lebih penting daripada sekedar itu. Betul, dia melihat orang-orang fasik itu hidupnya kok enak-enak aja. Kok gemuk-gemuk aja, kok makmur-makmur aja. Padahal mereka menghujat Tuhan, kok nggak kayak seperti nggak diapa-apain sama Tuhan. Ternyata kan Asaf cuma lihat, cuma lihat luarnya aja. Dia nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi atas hidup orang-orang tersebut. Dia nggak tahu hati yang dialami oleh orang-orang yang menjalani kehidupan seperti itu. Ya. Makanya Asaf baru menyadari bahwa waktu dia datang sama Tuhan, dia mengerti bahwa oh ternyata hidup orang-orang seperti itu juga sangat riskan. Makanya bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau keberadaan kita terus dituntun sama Tuhan. Tuhan kasih pesan demi pesannya buat kita untuk apa? Untuk tuntun kita. Dan kita bersyukur pagi ini, di ini hari, tanggal 1 Januari 2024, Tuhan udah kasih pesannya buat kita. Bahkan pesannya berupa satu peringatan, hati-hati. Jangan kita sempat terjebak dalam keadaan seperti Asaf yang kok iri sama orang-orang seperti itu. Dan Asaf baru menyadari, ternyata itu cuma permukaan-permukaan luar. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik. Waktu seseorang masuk hadirat Tuhan, ia jadi memahami Tuhan lebih lagi dibandingkan sebelumnya. Asaf jadi lebih tahu gini, oh selama ini yang aku sirikin, yang aku cemburui adalah sebetulnya hal-hal luar. Sebetulnya kan bukan ke aku seharusnya harus cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Timothy Keller. Timothy Keller itu pernah bilang gini, apabila kita datang dan bersekutu sama Tuhan, maka kita akan lebih mengerti lebih dalam lagi. Ibaratnya gini, yang selama ini kita lihat, misalnya sebuah bentuk ruang, kan ada bulat, ada segi 4 atau apa ya. Kalau selama ini kita hanya melihat segi 4, secara 2 dimensi. Segi 4 itu rumusnya apa? Panjang kali lebar ya. Nah, kalau cuman sekedar punya Tuhan, maka kita hanya melihat segala sesuatu itu secara panjang kali lebar. Hanya 2 dimensi. Kata Timothy Keller, ini menarik sekali. Tapi dia bilang begini, apabila kita masuk ke hadiratnya dan jalin keterhubungan sama Tuhan, maka kita udah gak melihat sebuah bangun panjang kali lebar lagi. Tetapi kita akan melihat bangunan berbentuk kubus. Yang rumusnya apa? Kok nggak tahu aja rumusnya ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Saudara paham apa yang dimaksud dengan Timothy Keller? Kalau nggak kita dekat sama Tuhan, kita lihat segala sesuatu itu hanya cuma permukaan luar aja. Tapi waktu kita mendekat, kita tahu kedalaman. Ibarat gini, mungkin ada dari antara kita yang bergerak di property agent. Kalau orang cari rumah, mau beli rumah, apakah dia cuma lihat tampak luarnya aja? Oh, cuma lebar segini aja, tinggi segini. Apa yang dia lakukan? Dia akan minta kunci untuk lihat bagian dalamnya. Dia akan lihat ruangan tamunya seperti ini. Oh, terus kamar tidurnya di mana? Oh, kamar tidurnya di sini. Dan dia lihat, oh kamar tidurnya bentuknya seperti ini. Dapurnya di mana? Oh, dapurnya belah situ. Dan dia masuk lebih dalam ke bagian dapur, dia melihat, oh dapurnya seperti, oh peralatannya ada. Terus ada kamar lagi, oh ada kamar di bagian dalam. Dan dia masuk lebih dalam dan dia lihat, oh kamar yang dalam seperti ini. Jadi dia nggak akan melihat apa yang tampak dari luar, yang hanya 2 dimensi, tapi dia masuk ke dalam, ada 3 dimensi. Dia bisa masuk ke kedalaman. Dan dia bisa mengerti karena dia bisa melihat dari berbagai sudut pandang.
Ini yang dialami Asaf. Kalau tadi di awal, dia cuma melihat orang enak ya, orang-orang fasik ya. Tapi waktu dia masuk ke hadirat Tuhan, dia baru memahami, ternyata hidupnya kok gitu. Ternyata kok jauh dari Tuhan tuh gak enak. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi Asaf sebelum datang sama Tuhan, ia hanya melihat suatu kehidupan orang lain berdasarkan bentuk 2 dimensi istilahnya. Hanya dari satu sisi aja dia lihat, oh kayak enak ya gitu. Tapi waktu dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia baru ngerti banyak hal. Ya, jadi ingat ya, bahwa inti pengiringan Tuhan sama Tuhan bukan tentang bagaimana supaya kita bisa jadi sama seperti orang lain. Tetapi inti pengiringan Tuhan adalah supaya bagaimana kita bisa menjadi sama dengan Tuhan. Katakan amin. Yang Asaf tangkap pertama, gimana caranya aku supaya bisa seperti kayak orang lain. Tapi waktu dia masuk hadirat Tuhan, dia baru ngerti. Aku harus menjadi sama seperti Tuhan dan menangkap apa maunya Tuhan dalam hidupku. Itu yang pertama. Ya, jadi jangan hanya memiliki Tuhan, namun juga harus terhubung sama Tuhan. Ya. Artinya gini, Tuhan mau bawa kita lebih dalam lagi di dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hanya tentang kita, tetapi tentang Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Yang Asaf alami pertama-tama hanya tentang dia. Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat 28. Tadi saya sudah bilang, Mazmur 73 ini hanya 28 ayat. Nah, ayat 28 ini adalah ayat yang terakhir. Bandingkan dengan ayat yang pertama. Ini udah beda banget. Karena Asaf banyak mengerti setelah dia datang sama Tuhan. Dan Mazmur 73 dia tutup dengan ini. Dia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Beda kan? Yang pertama dia hampir tergelincir karena dia iri dengan orang-orang fasik itu. Tapi waktu dia datang sama Tuhan, kesimpulannya beda. Dia udah gak mau seperti kayak orang lain, tapi dia mau seperti kayak Tuhan dan menangkap apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah orang-orang yang seperti itu pijakannya kokoh Bapak Ibu Saudara. Gak mudah tergelincir. Ya jadi saya nggak mau berlama-lama lagi karena waktu berjalan, bentar lagi pulang, tidur. Ya. Hari udah menjelang pagi, Bapak Ibu Saudara. Ada yang rumahnya sangat jauh sekali, ya. Saya juga menyadari. Tapi kalau mau nginep boleh sih di sini ya. Oke, saya hanya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan lagi. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu seluruh selengkap senjata Allah yang paling bawah namanya apa? Kayaknya udah ngantuk banget. Apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil, ya kan? Selengkap senjata Allah kan dari ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, pedang roh, firman Allah, perisai. Terus apa? Perisai apa? Perisai iman, ikat pinggang kebenaran. Terus kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan adalah gini. Seluruh perlengkapan senjata Allah itu digambarkan seperti seorang tentara Romawi. Ya kan yang tadi saya sebutkan kan dari ketopong dan lain-lain. Nah salah satu selengkap senjata Allah adalah kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Nah kasutnya tentara Romawi itu di bawahnya ada paku-paku kecil. Tujuannya apa sih paku-paku kecil itu? Tujuannya adalah kan ini kasut mereka kan dari kulit. Nah kulit kalau ketemu tanah atau rumput atau apapun permukaannya bisa sangat licin. Tetapi kasut mereka itu diberikan paku-paku. Kayak pelari sprint, sepatu buat lari sprint 100 meter. Itu ada paku-pakunya. Nah seperti itu kurang lebih kasutnya tentara Romawi itu. Sehingga waktu dia berperang, dia begitu mantep nginjak tanah, permukaan tanahnya. Kenapa? Nggak bergeser, kenapa? Ada paku-paku itu. Sehingga mau selicin apapun, dia tetap kokoh. Karena pijakannya betul-betul masuk ke dalam tanah karena paku-paku itu. Yang saya mau sampaikan adalah gini. Sepatu
atau alas kaki yang kita kenakan memasuki 2024 yang katanya sangat licin itu. Tapi kita bisa memiliki pijakan sama seperti prajurit Romawi yang sepatunya seolah-olah ada cengkeraman paku itu. Kasut kita bisa seperti itu asalkan apa? Kita ngerti ada tugas yang Tuhan percayakan, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Jalan yang akan kita lalui akan begitu sangat licin. Tetapi waktu kita nangkep ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan sama saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka langkah kaki kita memiliki cengkeraman yang kuat apabila kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan kita nggak takut tergelincir, yang ngerti katakan amin. Jalan boleh saja licin. Tapi waktu kita menjadi orang yang terhubung sama Tuhan, maka kita mulai punya cengkeraman yang kokoh. Seperti Asaf, udah nggak tergelincir lagi karena dia tahu. Dia udah nggak cari hal-hal permukaan. Dia cari kedalaman bersama Tuhan. Itu yang membuat pijakannya kokoh. Yang kedua, dia ngerti apa yang harus dia lakukan ketika Tuhan panggil dia. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan. Waktu kita tangkap itu, maka pijakan kita menjadi kokoh. Saya tutup begini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di 2024, Bapak Ibu Saudara. Cuman Tuhan kasih pesan, jalannya licin. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam pemilu Februari 2024. Banyak pengamat yang mengatakan kalau sampai 2 putaran ini akan menjadi sesuatu hal yang nggak enak sama sekali. Saya juga nggak tahu, katanya. Lalu kita juga nggak tahu bagaimana keadaan ekonomi di 2024. Saya juga nggak tahu. Ada banyak pengamat bilang begini. Tapi yang pasti, apapun kondisi jalannya akan kita lalui, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita tergelincir dan jatuh. Berjalan bersama Tuhan. Bangun keterhubungan lebih lagi. Waktu kita tahu firman Tuhan, mulai kita lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita udah tahu firman Tuhan, jangan lakukan itu. Belajar taat, jangan lakukan itu. Maka pijakan kita menjadi kokoh. Dan yang pasti tangkap banyak pekerjaan Tuhan menanti. Katakan amin. Yang mau berjalan dengan kokoh di 2024, sekalipun jalannya licin, katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau undang Bapak pemain worship leader, singer, dan seluruh pemusik. Kita akan menyembah Tuhan. Dan saya rindu untuk mengurapi Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan kasih kemenangan bagi orang-orang yang diurapi. Katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri, kita kembali ke tempat masing-masing. Kita masuki 2024 nggak sendiri, tapi ada Tuhan Yesus menyertai kita, firman yang diberikan dan itu menjadi tuntunan buat kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.